kita akan semakin dekat sama keluarga, kita semakin sering di rumah aktivitasnya apa, kalau keluarganya jauh ya video call dan sebagainya, terus lebih banyak untuk beribadah, apalagi sekarang bulan Ramadan kan, Iya. wah semakin banyak orang untuk beribadah, walaupun akan boring sih, kenapa? Biasanya orang ke masjid, jadi nggak ke masjid, jadi di rumah aja, Terus rutinitasnya itu. banyak boringnya sih, karena rutinitasnya baru, cuma tempatnya tetap sama gitu. Iya, benar. Yes, benar. Tapi ya benar sih katanya banyak tadi, orang akan banyak perubahan dari sisi apa itu pribadi ataupun dari sisi agama lah, lebih dekat lah sama yang Maha Kuasa, karena mereka akan cenderung takut kalau kenapa kan, udah Ya. dampaknya kena corona mati bro, udah kan gampangannya gitu kan. Wih, sebenarnya gini sih, kadang-kadang kita mikirin kena corona kita mati gitu. Mungkin bukan kita yang mati gitu, tapi orang yang lain yang kita tularin yang mati. Sebenarnya itu sih. Kenapa kita menjadi responsibility-nya kita makin gede untuk melindungi diri kita supaya orang lain nggak tertular. Sesimpel itu kok. Ya. Karena mortality rate-nya, kita bilang death rate untuk yang tua-tua itu setinggi itu gitu. Berapa dokter yang udah meninggal, yang masih muda juga tinggi gitu. Kadang-kadang makanya, wah ini nggak bisa diprediksi juga di corona ini. Sempak juga nih gitu kan. Kok susah juga nih. Apalagi ada isu rokok kan? Sebenarnya Iya. kalau Sempurna. kalau analisa aku sih simpel sih masalah corona ini, memang mortality-nya memang rendah kan. Jadi orang yang meninggal akan sedikit. Tapi dengan mortality rendah itu apa itu, orang terinfeksi gede sebenarnya karena memang mortality-nya rendah. Terus sampai contoh di Malang itu sampai rumah sakit itu memberikan warning attention untuk orang-orang yang mau datang ke rumah sakit itu tidak boleh dengan di 50 tahun. Karena di atas 50 tahun kenapa imunnya turun, sudah punya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Sama yang kedua, anak kecil yang di bawah usia 12 tahun. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil adalah carrier yang mereka tidak bisa kejangkit. Dia persentasenya lebih tinggi nggak bisa kejangkit, tapi mereka bisa membawa gitu kan. Terus kita yang muda-muda, kelas middle gini, ya selama ini oke, nggak ada masalah sebenarnya. Tadi Panji ngomong tenaga medis yang masih muda-muda pun juga kena, juga meninggal. Itu kalau ngomong di dunia safety sih itu ngomong kategori resiko tinggi sih. Kenapa? Karena mereka kerja di area rumah sakit yang notabene isinya orang kena virus semua, mulai kelas tinggi, sedang, atau ringan gitu kan, di ruangan tertutup ber-AC, oh itu udah potensi bahaya semua kan di situ kan. Semua umur masuk situ ya pasti punya potensi bahaya yang tinggi sih. Iya. Jadi memang mereka lebih ke, makanya andaikan kita yang paling simpel kalau memang kita harus keluar, itu ya paling enak tempat yang memang terbuka udaranya. Contoh simpel kayak kemarin saya belajar di Total Buah itu. Total Buah itu mau pakai AC, buka semua pintunya, dibuka semua jendelanya, ya udah kita masuk ke situ. Sirkulasi udaranya itu lebih bagus. Beda kan sama rumah sakit. Rumah sakit nggak mungkin dibuat sirkulasi udara keluar. Mereka pasti lebih tertutup dengan AC kan. Itu sebenarnya area yang sangat gede potensi bahayanya. Kecuali ruangan karantinanya jadi di lapangan terbuka ya. Nah, itu kayak yang dilakukan di Cina. Kayak yang dilakukan di Cina, Fat. Mereka pakai stadion. Mereka pakai stadion bola untuk karantin. Itu di mana, Korea ya? Kalau nggak salah ya? Korea atau Cina ya? Korea atau lupa gua. Korea atau Cina. Jadi pakai lapangan bola untuk karantin. Karena lapangan bola kan tinggi tuh. Tinggi, terus gede, itu bagus sih. Jadi penyembuhannya di situ malah. Bukan dipakai ruangan tertutup. Iya, benar. Nah, balik lagi nih kalau ke topik. Kalau balik lagi ke topik kita di awal, pengaruh pandemi terhadap digitalisasi. Jelek sinyal Mufat. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Wah, lamanya. Provider gue nih agak jelek banget. Ya, kedengeran suaranya tapi macet. Halo. Yuk. Udah. Nah, balik lagi kalau misalkan ke topik kita di awal tuh kan, pengaruh pandemi terhadap digitalisasi secara spesifik di
industri yang teman-teman geluti lah, ada impact-nya nggak? Maksudnya kita nggak bicara revenue ya, secara proses, secara people, apakah ada pengaruh atau gimana? Ya, kayak misalkan lu mau pakai platform, tapi kan di balik platform digital pasti ada lean proses yang mengikuti kan. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak Yes. sih impact-nya? Di lean proses sih kali ya, Bat ya. Kalau di praktikal dunia pertambangan kan kita masih secara garis besar kita tenaga kerjanya yang gemuk ya. Artinya kita masih pakai banyak orang. Which is kita masih ngomongin semi digital lah, karena masih ada operator di dalamnya. Nah, yang berat itu adalah ketika kita harus melakukan atau manage operator dengan aturan atau protokol yang benar gitu loh. Let's say kayak harus social distancing. Kita ngomong dari awal shift deh. Yang biasanya satu isi bus itu let's say 30 orang, sekarang cuma 15, cuma 10. Kenapa? Karena untuk satu kursi selang-seling semua kan, selang-seling hanya beberapa orang, dan itu memperlambat proses. Nah, walaupun kita punya automatic shift change, kita bisa secara otomatis menggunakan algoritma tertentu lah si truk-truk ini untuk masuk ke dalam satu shift change secara bergantian, tapi ya orangnya belum sampai kadang-kadang. Kenapa? Karena busnya nggak full gitu loh. Yang gitu-gitu sih, artinya memang implementasinya yang terkendala. Terus yang kedua, bagi kami yang harus memulai digitalisasi di tambang baru, kembali lagi yang kayak ke Mas Firdaus bilang, delivery time si equipment atau si perangkat digital yang kita beli itu akan nyampainya lebih lama gitu. Itu yang menjadi dilematis bagi kita yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan sih. Di mana logistik itu bisa tidak terkendala sih. Logistik bisa tidak terkendala dan masuk ke tambang dengan cepat. Kenapa? Karena si perangkat-perangkat itu yang kita gunakan untuk menjadi digital. Karena kemudian yang tadi orang udah, perangkat udah. Kemudian untuk proses, sebenarnya proses nggak ada yang berubah ya. Proses secara besaran cuma yang berubah tadi di pembatasan physical distancing dan social distancing aja. Karena kita udah menyediakan semua equipment APD untuk masker, kemudian kita juga siapkan hand sanitizer, kita juga semuanya kita naik bus itu nggak bisa full, itu yang menyebabkan memang ada delay yang memang segera harus kita mitigasi. Apakah memang nanti busnya kita perbanyak atau seperti apa? Kemudian kalau kita ngomongin tingkat stres juga berpengaruh lah kalau ngomongin people ya Pak ya. Kita tahu sekarang teman-teman yang terlockdown di site itu tetap melakukan aktivitas pekerjaan mereka, walaupun akan ada off lah di site, tapi off di site itu akan ber-off kita itu manajemen harus difokus dalam era digitalisasi. Kalau di tempat kita punya operator central control room ya. Jadi operator-operator itu yang udah 12 jam di depan komputer, yang udah let's say 2 bulan lebih nggak pulang ke rumah, yang itu yang manajemen stresnya yang harus benar-benar diperhatikan. Karena aplikasi kemudian ngomongin digitalisasi itu nggak akan sukses ketika people-nya itu nggak bisa nggak optimal lah dalam penggunaannya. Penggunaan aplikasi digital itu sendiri kan menjadi tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, tidak optimal gitu. Ketika orangnya udah stres nih, gue udah stres 2 bulan nggak pulang, dengan algoritma yang kita buat, mereka tetap aja menjadi otor untuk melakukan optimasi secara semi otomatis kan, karena masih ada tenaga manusia itu sih. Kalau dari Mas Firdaus? Digitalisasi ke arah sektor bisnis mining. Sebenarnya beda kaitannya atau beda halnya dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah menjalankan lini bisnis mereka ke arah digital, yang sudah memang mereka udah fase sustainability atau sudah fase implementasi gitu, minimal implementasi. Apalagi udah fase sustainability yang mereka tinggal ngawal. Itu mereka dengan kondisi pandemi saat ini mungkin tinggal bikin protokol, dengan
memitigasi bagaimana proses itu masih berjalan 80% lah minimal ya, atau 70-80% minimal secara operation masih bisa jalan, yang semua yang berbasis teknologi atau berbasis digital. Karena memang ini mau nggak mau kita harus tetap social distancing, mau nggak mau kita tetap harus jaga ngurangin ritme speed-nya karena memang kondisinya begini. Cuma beda halnya lagi kalau memang perusahaan yang baru atau baru terjun ke arah sana. Ngomong people, proses, infrastructure, mereka akan nggak bisa jalan semua gitu. Karena memang ini sangat menghambat dari sisi implementasi. Apalagi fase-fase yang masih di awal gitu. Kita yang misalkan yang sudah masuk fase sustainability aja, kalau kita ngomong people, pasti terkendala social distancing, physical distancing. Orang-orangnya nggak mungkin interaksi berdekatan, orang-orangnya nggak mungkin koordinasi dekat, sedangkan koordinasi itu tetap diperlukan harusnya. Karena baik lagi, kita ketemu tatap muka itu hal yang paling penting. Ya. Itu pun tidak bisa dilakukan. Itu akan mempengaruhi psikologi dari si people. Kalau ngomong proses, ya proses masih bisa kita upayakan untuk berjalan lah. Cuma banyak hal, kan kita tahu sendiri bahwa kita di dunia tambang itu banyak eksternal faktor. Faktor-faktor internal mungkin kita bisa maintain gitu. Eksternal faktor yang memang susah di-maintain, contoh psikologi orang penat, orang bosen, orang yang dulunya sudah diatur, sekarang diatur lagi tambahan aturan. Aturannya apa? Social distancing. Aturannya apa? Pakai masker. Aturannya apa? Cuci tangan. Semakin penat mereka, semakin bosen. Apalagi tadi Panji sounding bahwa orang nggak boleh keluar masuk sekarang. Yang masuk nggak boleh, yang keluar nggak boleh. Jadi mereka disuruh kerja dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada roster mereka yang sebelumnya. Itu akan jadi pemicu external factor yang mempengaruhi banget ke arah proses digital kalau memang mereka sudah jalanin itu. Gitu. Terus ngomong infrastruktur mungkin kalau perusahaan-perusahaannya sudah settle jalanin digitalisasi mungkin tidak ada masalah. Mereka tinggal enlarge, mereka tinggal modifikasi secara internal. Itu sebenarnya tidak banyak faktor yang mempengaruhi kalau memang perusahaan itu sudah incas ke arah digital. Yang paling banyak pasti di sisi people dalam proses. Dan yang paling fokus ya itu tadi external factor. External factor-nya yang itu liar banget sih. Terus ya. Kontrolnya aja sangat susah. Gitu. Iya berarti apa namanya digital lean process yang dibantu sama digital tools yang akan sangat berpengaruh dan kita perlu mitigasi secara detail ya. Ya, ada yang menarik sih Pak. Di perusahaan yang full autonomous itu nggak akan terdampak. Iya benar. Ya. Karena mereka nggak ada orang. Yes, kita ada tahu beberapa perusahaan yang full autonomous, kita nggak usah sebutin mereknya lah. Yang selalu kita benchmark, dia itu fully si operator itu udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi udah otomatis aja mereka jalan-jalan si truknya. Gitu. Kemudian si ekskavator aja yang punya operator, si ekskavator pun dia nggak bersinggungan dengan orang lain gitu. Iya. Kenapa? Karena desain tambang udah ada di screen-nya. Iya. Desain tambang dan segala macamnya udah ada di screen-nya. Dia udah tinggal ikutin doang. Mereka nggak butuh apa-apa. Kontrol apa. Dan nggak berimpact terlalu banyak lah dibandingkan kita yang masih semi autonomous. Iya. Nah, kira-kira Indonesia kapan tuh bisa full autonomous kalau menurut Lundi sama Mas Firdaus? Aduh, berat bro. 20 tahun lagi lah, Pak, mungkin. Apa? 20 tahun. Iya. Kalau nggak ada Corona 2, Corona 3, Corona 4 ya maksudnya ya? Ya, 20. Kenapa? Karena itu satu kali masa orang mulai lahir sampai siap bekerja. Jadi kenapa seperti itu? Sekarang kita itu menggunakan banyak sekali operator atau tenaga kerja gitu di dunia mining kan. Artinya ketika kita cut mereka, mungkin bukan kapital atau teknologinya yang belum siap, tapi sosialnya belum siap, people-nya yang belum siap. Ketika kita ngomongin kayak gitu akan berimpact finansial terhadap negara ini juga gitu loh, bahwa tingkat pengangguran akan menjadi lebih tinggi. Jadi aku bilang dengan kesiapan itu
kesiapan negara juga kita baru siap untuk melakukan implementasi autonomous truk ataupun digger ataupun teknologi yang ada di dunia pertambangan. Itu sih poinnya. Terus kita juga ada CSR kan. Artinya kita nggak bisa semena-mena, let's say kita udah punya teknologi autonomous, kita nggak bisa semena-mena untuk ada tanggung jawab untuk perusahaan lah, untuk bisa menggunakan at least 30% atau 20% orang lokal yang ada di seputaran pertambangan gitu kan. Jadi itu juga yang menjadi, aku rasa kita butuh waktu yang panjang. Yang pertama secara people-nya, kemudian dari sisi undang-undang digital kita sekarang kan belum jelas tuh, Pak. Undang-undang digital sekarang yang digodok itu masih yang mungkin itu hanya fintech doang gitu. Sementara kita itu untuk digital itu udah sangat banyak. Kita sama Netflix aja ribut kan. Itu masih belum digodok. Itu gimana secara regulasi, ngomongin pajak, kemudian kita yang ngomongin digital di dunia pertambangan apalagi. Kita sekarang jual beli batu bara bisa online loh, Bro. Gitu. Kita bisa jual memang benar tadi sih, undang-undang kita masih belum firm terkait dengan semua lini bisnis digital. Contohnya kalau kita ngomong e-commerce kalau sudah bergerak ke monopoli industri, mereka akan diakuisisi sama pemerintah. Sampai contoh simpelnya, jangan di Indonesia, di luar pun, si pemilik Facebook pun itu mau dipecat, bro. Yang bikin, yang bangun gitu loh. Karena dia udah punya inisiatif untuk monopoli. Akhirnya ya, akan berbau politis akhirnya. Itu yang memang banyak hal yang memang sebenarnya di Indonesia pun juga kalau ngomong e-commerce masih belum settle betul lah. Kenapa? Karena memang ya bumbu-bumbu politisnya terlalu banyak kalau udah berbau monopoli. Iya. Sekarang kita yang diatur regulasinya di fintech doang, bro. Kita ngomongin, aku nggak tahu ini regulasinya untuk kita ngomongin uang online lah ya. Ada banyak bentuknya ya. Nah itu regulasinya seperti apa, kemudian flow-nya seperti apa, itu aku juga kurang mengerti gitu kan. Apalagi di dunia pertambangan. Setiap jual beli kan pasti ada pajak atau seperti apa sih regulasi yang diatur oleh undang-undang negara terkait hal tersebut. Kemudian untuk sekarang itu yang aku bilang sih, infrastruktur yang kita perlukan di tambang itu kita nggak usah lagi pakai LTE, WiFi segala macam. Even di luar negeri udah mengarahkan. Kita udah pakai satelit. Tesla ngeluarin sebuah teknologi baru lah, dan itu namanya Starlink. Jadi dia itu udah bisa koneksikan seluruh dunia. Itu. Kemudian cloud. Gimana kita bisa pakai cloud kalau kita misalnya konektivitasnya jelek? Ya udah, Tesla udah ngeluarin Starlink yang kayak gitu-gitu. Itu regulasinya udah digodok belum sama pemerintah sekarang gitu loh. Bener nggak, bro? Benar. Yang hal-hal yang akan mendatang in the future sebenarnya yang benar-benar harus dipikirin gitu loh. Karena physical cloud server itu nggak bisa lagi. Nanti udah semuanya pakai cloud. Kalau kita ngomongin apa yang akan menjadi, apa yang harus kita butuhkan saat pandemi ini berakhir gitu. Kemudian regulasi-regulasi tentang infrastruktur internet gitu kan. Gimana nanti Google let's say masuk. Jadi ada beberapa provider untuk global infrastruktur ini gitu loh. Kita ngomongin cloud, ada Amazon, kemudian ada Microsoft dan segala macamnya lah. Nah, kita ngomongin network juga ada banyak. Itu regulasinya belum ada yang diatur mungkin ya. Setauku sih belum ada yang diatur. Karena Starlink ini juga itu baru akan masuk mungkin 2-3 tahun, itu mungkin belum tentu. Kenapa? Karena kita masih mau ke 5G gitu loh. Teknologi udah ada semua. Nah, sekarang pemerintah udah cakap belum untuk menangkap semua isu itu, nge-grab semua isu itu, kemudian dibuat dalam regulasi. Agar kenapa? Agar Indonesia nggak ketinggalan untuk bisa implementasi itu. Itu sih. Jadi akhirnya setelah semua aku rasa butuh 20 ya 18 tahun lah, 18 tahun. Ya kurangin sedikit lah. 18 lah. Makanya jadi lumrah ketika pelaku digital, seorang pendiri digital platform, dia akan shifting ke dunia politik, itu akan menjadi lumrah ya. Mungkin tujuannya itu kali ya, Mas Firdaus ya. Benar, untuk jaga bisnisnya dia, jaga bisnisnya dia. Kayak contoh kayak AliExpress gitu kan, semuanya terjun ke politik gitu. Benar.
dan harusnya mengerti gitu loh. Ketika si pemerintah buat regulasi, kemudian dia nggak ngerti apa itu digitalisasi, apa itu transformasi gitu kan. Iya. Gimana mereka bisa buat regulasi? Benar. Itulah yang terjadi di Indonesia kayaknya. Benar. Yang kita tahu itu apanya? Bukan hanya teknologi. Kita karena teknologi, culture kita tertransform. Karena teknologi yang baru, ya kan mindset kita tertransform. Iya. Kemudian dari mindset, kemudian cara kerja tertransform. Society, segala macam. Jadi transformasi itu sebenarnya adalah life experience daripada penggunanya gitu loh. Bagaimana kita bisa minta pemerintah buat regulasi sementara dia nggak ngerti dan nggak pernah experiencing digitalisasi itu sendiri. Sebenarnya itu sih. Bukan nggak pernah, aku bilang sih banyak instansi sekarang yang udah digital, ya kan? Banyak yang udah digital, tapi aku bilang secara corporate mungkin I don't know, kita ngomongin corporate ya mungkin agak telat bagi kita untuk sekarang kita udah punya IKTP. IKTP sekarang terintegrasi nggak ke semua akun yang kita punya. Mulai listrik, telkom, ya kan? Apalagi tuh yang kita bayar dengan pemerintah. Air, terintegrasi nggak semua datanya di satu database. Gitu loh. Itu yang memang benar-benar itu aja belum dikontrol, belum dipredik atau belum diatur mungkin sekarang ya. That's why sebenarnya pemerintahan butuh itu sih, Pak. Dan itu prosesnya cukup panjang untuk